yang mesti diketahui oleh kita, bukan oleh Allah. Min, di antara yang wajib diketahui, Allah memiliki 20 sifat. Bagi siapa diketahui? Bagi kita. Sifat Allah banyak enggak? Antum nanti saya sebut beberapa nama aja udah pusing ntar. Gimana kalau kita ajarin semua sifat? Ya, kiamat belum udah nyampe, belum selesai itu. Jadi 20 sifat itu bukanlah batasan nama Allah. Tolong diingat-ingat. 20 sifat bukan batasan nama Allah. 20 sifat itu kira-kira batas akal kita kuat memahaminya. Paham di situ ya? Oke. Yang pertama apa? Fallahu mawjudun. Allah itu mawjud. Nah, wujud itu ada dua. Boleh Mancung dibantu hapus. Fallahu mawjudun. Allah itu mawjud. Apa arti mawjud dalam bahasa Indonesia? Ada. Mawjud itu nama yang ada. Sifatnya disebut wujud. Maka kita sering menyebut wujud qidam, bukan Allah mawjud kan? Wujud qidam baqa. Wujud di alam semesta ini ilmu akidah. Saya bukan ngomong ilmu tasawuf ya. Kita garis dulu. Karena istilahnya sama, nanti maknanya berlainan. Istilahnya sama, nanti maknanya berlainan. Wujud ini dibagi dua aja. Kalau ulama sih bagi tiga ya. Kita bagi tiga. Wajib, disebut wajibul wujud, yang mesti ada, yang tidak mungkin tidak ada. Ulama ahli akidah, ahli kalam menggunakan akal dan nakal. Nakal Quran, dalil teks, untuk menetapkan wajib wujudnya Allah. Allah itu wujudnya gimana sih? Jadi gimana metodenya? Akal dan nakal. Tapi coba antum ngomong sama non muslim, bisa nggak pakai surat kulhu? Dia nggak percaya, maka akalnya dulu yang ditembak. Ya, kita ajak dia mikir. Mungkinkah air ini tidak ada yang buat? Nggak mungkin. Ini orang-orang non muslim nih yang ateis. Mungkinkah masjid ini tiba-tiba terjadi aja? Dia pasti bilang nggak mungkin. Kita gedein lagi. Mungkinkah bumi ini tidak ada yang buat? Oh nggak mungkin, mesti ada. Jika satu botol ini aja ada yang buat, masa alam semesta nggak ada yang buat? Maka ini disebut wajibul wujud. Mesti ada. Mustahil tidak ada. Mustahil tidak ada. Itu kalau di matematika negatif kali negatif, jadi apa? Itu yang disebut wajib. Wajibul wujud, yang wajib wujudnya, yang akal kita akan mustahil mengatakan dia tidak ada. Cuma akal hanya sampai mengatakan dia ada, titik gitu. Terusannya dia mesti menggunakan dalil-dalil Al-Quran dan Sunnah. Inilah kehebatan ahlul kalam. Perbedaannya dengan filsafat. Filsafat sampai kepada keyakinan bahwa alam ini ada yang mencipta. Karena filsafat itu dulu juga turunan ajaran para nabi. Tidak seperti yang dikarang-karang oleh kelompok anti filsafat yang mengatakan filsafat ini buatan Aristo. Bukan. Filsafat itu dulu sudah ada semenjak zaman-zaman para nabi. Aristoteles dalam riwayat yang dinukil oleh Syahrastani adalah seorang murid yang terhubung kepada Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman nabi bukan? Gimana? Kira-kira mau anti filsafat? Ya.
Kita cuma anti filsafat yang membuat kita mengingkari Allah gitu. Jika ada ya biarin aja. Tapi kita nggak butuh kok filsafat. Kita sudah ada ilmu akidah. Antum sudah punya ilmu akidah. Tapi kalau mau tahu, saya dosennya. Tapi juga dosen hadis. Lebih lama ngaji hadis, itu aja bedanya. Maka saya tidak menghadas-hadaskan filsafat, karena kita tahu hakikat filsafat itu apa. Nggak seperti yang dibayangkan mereka. Ya, ini wajib. Dan yang wajib wujud itu cuma Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada wujud yang lain, disebut mungkin. Mungkin. Apa arti mungkin? Bisa jadi ada, bisa jadi tidak ada. Mungkin ini udah jadi bahasa Indonesia, mungkin. Ada mungkin secara, ini ada dua ya. Eksak, gimana cara nulisnya? Kita sebut bahasa Arabnya aja. Tabi'i. Secara akal. Dan yang kedua secara tabi'i. Tabiat itu yang orang sebut hukum alam. Contoh, api secara hukum alam apa? Membakar. Udah pernah ngelihat orang Banten nggak kebakar belum? Ya, bener. Terus kalau Nabi Ibrahim nggak kebakar, antum percaya nggak? Berarti secara tabi'i api membakar, tapi akal kita bilang pernah kok seseorang dibakar api tapi tidak terbakar. Maka akal kita tunduk kepada Quran, karena Quran itu dibangun atas wahyu yang pasti diterima akal. Makanya Al-Quran mengatakan afala taqilun, apakah engkau tidak berakal? Jadi akal itu beda dengan logika. Akal beda dengan logika. Logika itu bahasa Arabnya mantik, logik. Bahasa Yunaninya logos. Orang sering bilang, oh nggak masuk logika. Itu dia keliru. Logika itu ada premis. Kalimat 1, kalimat 2, kalimat 3. Nah, itu namanya logika. Contoh gini. Bumi ini, jangan pakai bumi. Segala sesuatu yang berubah-ubah itu dicipta. Segala sesuatu yang berubah-ubah itu dicipta. Antum berubah nggak dari kecil? Siapa yang merubah? Ayah, ibu? Enggak. Makanan? Enggak. Bumi berubah-ubah nggak? Malam, siang, malam, ada yang merubah? Pasti ada yang merubah. Segala sesuatu yang berubah dicipta. Bumi berubah-ubah, maka bumi pasti dicipta. Ini waktunya sampai jam berapa nih? Apa diundur azannya? Gimana pengurus? Cuma sekali sebulan doang nih. Ya, yang penting jamaahnya ada, ditakhir tapi jamaah. Nanti kita komat aja ya. Oke. Lagi nanggung kan? Secara kasat mata api membakar, tapi kejadian Nabiullah Ibrahim tidak dibakar. Maka akal harus mengatakan secara tabi'i api wajib membakar. Disebut dalam ilmu akidah hukum adi. Hukum adi itu kita sebut hukum adat, tapi adat dalam bahasa Indonesia beda dengan adat dalam bahasa Arab. Ada, itu artinya yang berulang-ulang. Ayah dari guru saya, Syekh Muhammad Ramadan Al-Buti mengatakan,